Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my channel. It's Auli from Aulisani Anissa. Dan di video kali ini agak berbeda dengan konten sebelumnya, tapi tetap berkaitan dengan pengembangan diri. So, 3 tips untuk berbicara dalam bahasa Inggris seperti penutur asli. In English, how to speak like native speaker. Sebenarnya dalam tips-tips ini akan lebih ke bagaimana usaha-usaha yang aku lakukan, langkah-langkah yang aku lakukan agar terdengar seperti native speaker. Karena ada banyak dari kalian, banyak dari teman-teman juga yang nanya soal ini. So, stay tuned with me. Sharing these tips doesn't mean that I'm an expert already, or like my English proficiency is perfect, or like I totally sound like native speaker. No, it's a big no. So I made this video in order to answer my friend's question that asked me like, hey, what did you do to make yourself sound like native speaker? But actually deep inside my mind, I'm answering, am I? Because actually I don't feel like speaking like them yet. But if you ask me, am I trying to sound like native speaker, or do I struggle to speak like them? My answer would be, yeah, hell yeah. I'm still behind with surrounding myself with English. I'm still behind with learning their accent. So, yeah. Well, actually, learning this language doesn't oppress us to sound like native speaker. If you're learning English and don't sound like them, then it's okay. It's not a big deal. But I think it depends on individual's intention, and me myself, I find it challenging yet fun to learning their accent, learning exactly how they speak. I find it challenging and fun. But I've been thinking that maybe if I learn their accent, I learn their language, or how exactly they speak, it could make native speaker understand me easily. So if you guys still working on that, this video is for you. Well, tips yang pertama adalah think in English atau berpikir dalam bahasa Inggris. Well, if you guys think this could happen overnight, I'm sorry, it cannot, unfortunately. Because you have to first surround yourself with English, with this language. Dan untuk mengelilingi diri kita dengan bahasa Inggris, ya tentunya kita butuh effort, butuh habitual changing, dan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, right? Well, jika kalian awalnya suka mentranslate atau menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ketika ingin bercakap dalam bahasa Inggris, sekarang ubah kebiasaan itu. Karena ya think in English atau berpikir dalam bahasa Inggris means that kita menggunakan bahasa Inggris dengan aturan bahasa Inggris, bukan dengan aturan bahasa Indonesia, right? Jadi mulai dari tata bahasanya, mulai dari ungkapan-ungkapan yang digunakan, frasa, pola penyusunan kalimatnya, dan lain sebagainya, itu harus berdasarkan aturan bahasa Inggris. Dan ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama secara langsung, misalnya dari native speaker, dengan traveling atau dengan bertemu dengan native speaker, kita bisa mendengar bahasa Inggris dari mereka langsung. Dan mungkin juga ada yang pernah tinggal di luar negeri, dengan begitu secara natural bahasa Inggrisnya akan terdengar seperti native speaker. Tapi kalau misalnya secara tidak langsung, itu bisa dengan berbagai macam platform, misalnya dengan mengikuti salah satu channel di YouTube, atau dengan mendengarkan lagu, dengan mendengarkan podcast, atau bahkan membaca buku dalam bahasa Inggris. Itu semua bisa berpengaruh terhadap peningkatan our speaking proficiency in English. Kemudian dasar-dasar yang harus kita pahami juga adalah dengan mempelajari English as a concept. Don't translate it into your own language. Understand every word by searching the meaning of it. Jadi misalnya kalian mau tahu bahasa Inggrisnya masker, itu kalian sebaiknya membuka kamus yang full English. So, misalnya seperti di aplikasi Cambridge Dictionary or Oxford Dictionary. Jadi dari full English dictionary-nya itu nanti akan memunculkan
definisi atau arti dari kata atau benda yang dicari. Jadi misalnya masker. The mask is stuff that could cover your face, something like that. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris. Selain itu, kalian bisa cari sebanyak-banyaknya istilah-istilah, ungkapan-ungkapan, atau yang biasa kita kenal dengan common phrases in English. Ada begitu banyak YouTube channel yang punya topik-topik tersebut, dan salah satunya aku rekomendasikan untuk American English itu ada Lingua Marina. Back to me means respond to me. Can you get back to me on this question later? Get back to me. Kalian kalau lebih suka British English, ada English with Lucy. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. Today I have a pronunciation video for you. We are going to go through 20 very British slang words. I'm going to show you how to pronounce them and also how to use them, as well as what they mean. Atau kalau kalian mau yang berbahasa Indonesia aja, ada Naila Farhana. Hey guys, di video ini aku pengen ngasih kalian 25 ungkapan atau frasa-frasa pendek dalam bahasa Inggris yang sering digunakan sama orang native di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu kontennya menampilkan berbagai macam common phrases dalam bahasa Inggris. Terus kalian juga bisa mencari channel YouTube seperti Daily Conversation, misalnya Daily English Conversation. Tips number 2, impersonate native speaker. Jadi mengikuti atau meniru native speaker dalam berbicara. Nah, aku tuh kalau nonton film atau drama dalam bahasa Inggris, aku kayak suka banget acting mereka. Jadi aku sering meniru mereka atau impersonate how they act, how they speak, anything. Jadi ya secara tidak langsung aku jadi kayak belajar pronunciation-nya. Aku jadi tertantang untuk mempelajari accent mereka, untuk mempelajari how exactly they speak. Dan ya dari situ aku akhirnya kayak berusaha untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris like a native speaker. Nah, untuk mempelajari how to pronounce every word atau bagaimana cara mengucapkan setiap kata dalam bahasa Inggris, aku belajar dari channel YouTube BBC Learning English. Jadi dia tuh cara pengucapannya dalam British English. This is a short vowel sound. It's pronounced I. Now you try. Listen and repeat after me. I. Nah, selain itu untuk American English atau American accent, aku belajar dari Learn English with Alice. Please watch closely how I use my lips, teeth, jaw, tongue, and facial muscles to say the word appreciate. Up, she, ate. Appreciate. Appreciate. Up, she, ate. Appreciate. Kalian juga bisa belajar dari aplikasi yaitu Oxford Dictionary Full English. Di situ bisa kita dengar perbedaannya mengucapkan kata dalam bahasa Inggris, accent British, dan juga accent American. Nah, untuk mempelajari bagaimana cara native speaker ngomong suatu kalimat, itu kan berbeda karena mereka kayak ada word connection, ada tekanan-tekanan tertentu yang berbeda dengan bahasa kita, intonasinya juga berbeda. Jadi itu aku pelajari melalui channel YouTube juga, dan itu channel YouTube-nya namanya Rachel's English. A lot of people ask me, so the first thing I notice is this T is a flap T. It sounds like a D. A lot of. That's because it's coming between two vowel sounds. I also notice that I hear these three words as one unit. A lot of. A lot of. Tips yang ketiga adalah practice, practice, and practice. Latihan, latihan, dan latihan. Nah, kenapa aku berulang kali mengulangi kata tersebut? Karena ya practice itu kalau mau berhasil tentunya butuh konsistensi. Jadi harus dilakukan secara rutin. Nah, untuk practice English tentunya kita butuh lingkungan yang mendukung, butuh supporting system, dan salah satunya adalah ya tentunya dengan mencari teman yang sevisi dengan kita, yang juga mau diajak untuk practice. Sehingga dengan begitu kita bisa akhirnya menambah jejaring teman-teman yang juga ingin belajar speaking.
Dan alhamdulillahnya aku dapat bergabung di suatu grup yang orang-orangnya itu from around the world, international. Jadi aku punya teman Thailand, punya teman Pakistan, punya teman Turki, dan itu kita bisa practice speaking English. Dan di samping itu kita juga bisa kayak bertukar informasi, bertukar berita tentang apa saja yang terjadi di negara kita masing-masing. Jadi itu ada nilai plusnya juga sih. Nah kalau misalnya aku nggak dapat teman untuk practice English atau kayak ngobrol dalam bahasa Inggris, aku tuh biasanya ya strateginya kayak gini. Jadi ngerekam video, aku ngomong pakai bahasa Inggris tentang keseharian aku, tentang berbagai topik lah pokoknya. Walaupun belepotan, tapi ya aku tetap ngomong dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, ketika aku dengar, aku bisa mengevaluasi yang mana saja yang perlu diperbaiki, yang mana saja perlu ditingkatkan. Terus tentunya ya setiap hari aku selalu menyisihkan waktu untuk belajar bahasa Inggris 20-30 menit. Dan cara belajarnya ya tentunya seperti yang aku bilang tadi, dengan belajar dari channel YouTube. Kemudian aku tulis phrases-phrases baru yang aku dapatkan atau vocabulary baru yang aku temukan. Dengan begitu aku rasa dengan menulis kemampuan kita dalam mengingat lebih lama gitu. Dan kalau kita konsisten melakukan ini, otomatis ini akan menambah ruang baru di memori kita. Nah, cara lain untuk practice English adalah dengan menggunakan bahasa Inggris untuk segala aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Misalnya kita lagi ngerapin tempat tidur. Well, wait for me, I'm making my bed right now. Atau misalnya, okay, I'm washing the dishes right now, mencuci piring. Ya, seperti itu. Dan dengan begitu kita bisa, phrases-phrases itu akan lebih nempel di memori gitu. Jadi kayak lebih mudah ngingatnya karena kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu tadi tips-tips dari aku bagaimana usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar terdengar seperti native speaker ketika ngomong dalam bahasa Inggris. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian. Please, jika kalian suka video ini, silakan tekan tombol like. Dan please support channel aku dengan cara tekan tombol subscribe. And if you guys have something to ask, just leave it in the comment section. And see you guys in another video. Bye!